Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saleha. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balikdiwa, program studi Teknologi Hasil Perikanan. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Ibu Jayana Sokani, SPI MPD, dengan mata kuliah Bioteknologi Hasil Perikanan. Yang pertama itu jelaskan tentang penerapan enzim dalam dunia industri beserta contohnya. Enzim digunakan dalam dunia industri perikanan untuk meningkatkan efisiensi proses produksi dan kualitas produk. Contohnya itu enzim protease dan enzim lipase. Enzim protease digunakan dalam pembuatan pakan ikan untuk membantu pencernaan protein dan meningkatkan asimilasi nutrisi. Sedangkan enzim lipase dapat digunakan untuk memecah lemak dalam pakan dan meningkatkan ketersediaan energi bagi ikan. Enzim-enzim ini membantu dalam mengoptimalkan pertumbuhan dan kesehatan ikan dalam budidaya perikanan. Yang kedua itu jelaskan tentang penerapan bioteknologi dalam bidang pangan dan beserta contohnya. Penerapan bioteknologi dalam bidang pangan melibatkan penggunaan teknologi genetika dan mikrobiologi untuk meningkatkan produksi, kualitas, dan keamanan pangan. Contohnya itu adalah penggunaan mikroorganisme seperti ragi atau bakteri untuk fermentasi makanan seperti dalam pembuatan roti, keju, dan yogurt. Yang ketiga itu jelaskan tentang etika bioteknologi dan berikan contohnya. Etika dalam penerapan bioteknologi dalam hasil perikanan itu mencangkup pertimbangan tentang dampak sosial, lingkungan, dan kesejahteraan hewan. Contohnya yang pertama itu keberlanjutan, memastikan bahwa penggunaan teknologi tidak mengancam keberlanjutan sumber daya perairan. Contohnya mempertimbangkan batas penangkapan ikan liar agar tidak mengganggu populasi ikan secara berlebihan. Yang kedua itu kesejahteraan hewan, memastikan bahwa teknologi yang digunakan dalam budidaya dan pemeliharaan ikan mempertimbangkan kesejahteraan hewannya. Contohnya, memastikan lingkungan budidaya yang memadai dan memantau kesehatan ikan secara teratur. Yang ketiga itu keamanan pangan, memastikan bahwa hasil bioteknologi yang dihasilkan dari perikanan aman untuk dikonsumsi manusia. Contohnya menguji hasil bioteknologi untuk memastikan bahwa tidak ada kontaminasi berbahaya yang ada dalam produk akhir. Yang keempat itu dampak lingkungan. Mempertimbangkan dampak lingkungan dari penggunaan teknologi termasuk risiko bagi ekosistem perairan dan keanekaragaman hayati. Yang kelima itu penggunaan informasi, memberikan informasi yang jelas kepada konsumen tentang produk hasil bioteknologi termasuk metode produksinya dan kemungkinan dampaknya. Yang keenam itu keterlibatan masyarakat, melibatkan masyarakat, ilmuwan, nelayan, dan pemangku kepentingan lain dalam proses pengembangan dan penerapan teknologi hewan atau perikanan. Yang ketujuh itu hak kepemilikan intelektual, memastikan perlindungan hak kekayaan intelektual bagi inovasi bioteknologi sambil mempertimbangkan akses terhadap teknologi tersebut oleh komunitas yang membutuhkan. Penerapan bioteknologi dalam hasil perikanan haruslah dilakukan dengan pertimbangan etis yang mendalam untuk memastikan bahwa teknologi tersebut memberikan manfaat positif bagi masyarakat, lingkungan, dan keberlanjutan sumber daya perikanan.